Oh, and they come unstuck. Lady, running down to the riptide, taken away to the dark side. I wanna be your left-hand man. I love you when you sing that song, and I got 'em up in my room, 'cause you're gonna sing the words wrong. Halo semuanya, kenalkan nama saya Raymond Anandya dengan NIM 25030602. Saya berasal dari Fakultas Pertanian Teknik Studi Peternakan Universitas Sumatera Utara. Kali ini saya berada di peternakan 786 Farm yang berada di Kabupaten Deli 2, Kabupaten Deli Serdang. Hari ini bergerak di bidang domba pedaging. Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan 4 poin dalam manajemen. Yang pertama adalah perencanaan. Pemilik peternakan 786 Farm ini memiliki rencana untuk mengembangkan genetik domba-dombanya agar menghasilkan domba-domba yang memiliki daging yang berkualitas. Selain itu, peternak juga ingin area kandangnya digunakan untuk sebagai lahan hijauan sehingga peternak tidak perlu capek-capek mencari makanannya. Kita masuk ke poin yang kedua, yaitu pengorganisasian. Pemilik peternakan 786 Farm ini mempersiapkan melakukan pemberian pakan, manajemen biosecurity, sanitasi, dan lain-lainnya. Karena ini dikerjakan mulai dari pagi hingga sore, ini mana akan digaji di setiap yaitu poin pelaksanaan. Poin pelaksanaan ini terdiri dari manajemen pemberian pakan, manajemen biosecurity dan sanitasi, manajemen kesehatan, dan manajemen pengolahan limbah. Yang pertama adalah manajemen pemberian pakan. Di 786 Farm ini menggunakan pakan hijauan yang tinggi akan serat yang bagus untuk ternak sebagai ternak daging. Pemberian pakan di sini dilakukan sebanyak 4 kali dalam satu hari pada pukul 8, pukul 11, pukul 1, dan pukul 4 hingga pukul 5 sore. Yang kedua adalah manajemen biosecurity dan sanitasi. Kandang akan dibersihkan beserta ternaknya sebanyak 1 kali dalam 3 minggu. Namun terkadang pembersihan ini dilakukan melihat dengan cuaca sekitar. Jika cuaca hujan, maka kandang akan dibersihkan agar tidak lembab yang akan menjadi sumber penyakit bagi ternak. Yang ketiga adalah manajemen kesehatan. Di 786 Farm ini melakukan pemberian jamu di setiap awal bulannya. Yang keempat yaitu adalah manajemen pengolahan limbah. Jadi di peternakan 786 Farm ini kotoran dari domba-domba ini akan dibuat menjadi kompos yang kemudian akan digunakan kembali untuk lahan sawit dari pemilik dari peternakan 786 Farm. Poin terakhir atau poin keempat yaitu pengawasan. Pemilik dari peternakan 786 Farm ini telah membuat recording, mulai dari recording breeding hingga recording pemanenan. Kemudian pemilik peternakan 786 Farm ini juga melakukan pengawasan terhadap karyawannya. Uniknya, di peternakan 786 Farm ini, pemilik dari peternakan ini tidak menjadwalkan waktu inspeksi terhadap karyawannya. Peternak akan mengevaluasi karyawannya di waktu-waktu yang sangat random, sehingga untuk mengurangi kemungkinan pekerja akan melakukan pekerjaannya hanya di saat waktu inspeksi. Permasalahan yang ada pada peternakan 786 Farm. Di peternakan 786 Farm ini saya melihat ada kekurangan manajemen di bagian zona, yaitu zona merah, kuning, dan hijau. Zona merah ini merupakan zona terluar dari kandang, yang dimana merupakan titik kumpul dari kendaraan dan orang yang datang ke kandang. Zona kuning merupakan zona peralihan antara dari zona merah menuju zona hijau, yang dimana zona kuning ini merupakan titik perkumpulan barang-barang, kendaraan, dan orang yang telah melewati sanitasi tahap pertama. Di zona kuning ini juga biasanya terdapat mes karyawan, terus gudang pakan, dan gedung produksi. Dan yang ketiga adalah zona hijau, yang dimana merupakan zona steril kandang, yang dimana di zona ini terdapat hewan-hewan ternak, yang dimana untuk masuk dalam kandang ini harus melakukan sanitasi lanjutan.
pada peternakan 786 farm ini saya melihat kurangnya manajemen pembagian zona yang dimungkinkan karena peternakan ini juga berfungsi menjadi tempat edukasi yang dimana orang-orang bisa bebas masuk seperti anak-anak sekolah, warga sekitar yang ingin belajar tentang dunia peternakan. Mungkin saran dari saya untuk peternakan 786 farm yaitu untuk menambah lahan yang dimana menambah zona hijau yang dimana di situ diletakkan ternak-ternak yang difokuskan untuk menghasilkan produk agar hasil produksi bisa lebih maksimal. Dan pada zona kuning mungkin dapat diletakkan ternak-ternak yang digunakan sebagai bahan-bahan untuk belajar di. Baikkan, terima kasih untuk penonton yang telah menonton video ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, komen, dan like-nya. Sebelum mengakhiri video ini, mari kita saksikan video sinematik dari kanal